Selamat datang di channel Cinta Dalam Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Dimas, seorang CEO muda dengan kekayaan yang bisa membeli setengah kota, menyamar sebagai pemulung demi menemukan wanita berhati tulus. Namun penyamarannya runtuh perlahan setelah ia bertemu Melanie, gadis yang menolong tanpa pamrih, tapi justru alergi pada pria kaya. Saat kebenaran muncul, apakah Melanie akan tetap memilihnya? Atau justru pergi sebelum hati mereka sempat bertaut? Tetap simak video ini sampai akhir. Dimas Adiprana menatap pantulan dirinya di kaca ruang kerjanya. Jas abu-abu elegan, wajah terawat, garis rahang yang tampak tegas bahkan ketika ia kelelahan. Namun malam itu, ekspresinya lusuh seperti papan nama gedung yang sudah lama tidak dicuci. Ruangan besar itu terasa dingin, bukan karena AC, melainkan karena kesunyian yang semakin menusuk. Di atas meja, ada tumpukan undangan gala dinner, meeting proposal merger, hingga pesan singkat dari manajemen. Pak Dimas, jangan lupa jadwal dengan Miss Clara besok. Clara, wanita yang baru dikenalnya 2 minggu, yang tiba-tiba membawa kue mahal ke kantor dan menyebut dirinya calon istri CEO masa depan. Dimas mendesah. Sejak dulu, hidupnya penuh orang yang ingin menjadi sesuatu di dekatnya. Jarang ada yang benar-benar ingin mengenal dirinya. Dimas manusia biasa, bukan Dimas sang mesin uang. Malam itu, setelah rapat yang menguras tenaga dan senyum palsu yang ia berikan pada para investor, ia duduk sendirian dan membuka album ponsel. Ada foto dirinya waktu kecil, baju sederhana, rambut acak, wajah ceria. Ia menyentuh layar itu pelan, seperti menyentuh kenangan yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Apa aku bahkan masih tahu cara hidup seperti orang biasa? Gumamnya. Ia menutup ponsel dan berdiri. Sudah lama ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya benar-benar melihat dunia tanpa kaca pembesar status. Tapi ide itu selalu tampak terlalu ekstrim, terlalu konyol, sampai hari ini. Teleponnya berdering. Nama Clara muncul. Ia menatap layar itu cukup lama, dan bukannya mengangkat, ia malah mematikan ponsel. Ada sesuatu yang retak dalam dirinya, retak yang justru membuat napasnya terasa lebih lega. Detik itu, keputusan gila mulai terbentuk. Dimas mengambil jaketnya, meninggalkan gedung, dan menyuruh sopir pulang lebih dulu. Ia berjalan kaki di trotoar, di tengah lampu kota yang kelap-kelip seperti pikiran kacau di kepalanya. Di sebuah perempatan, ia melihat seorang pemulung tua mendorong gerobak. Pria itu tersenyum padanya. Senyum jujur yang jarang ia temukan di lantai eksekutif kantornya. Senyum itu seperti alarm yang mengatakan, dunia itu lebih besar dari ruang rapatmu. Di titik itu, ide gilanya matang. Keesokan pagi, Dimas menyelinap keluar dari rumah tanpa bodyguard. Ia membawa tas berisi pakaian lusuh yang ia beli online tengah malam. Kaos belel, celana panjang yang sudah diwarnai usia, sandal jepit yang tidak sepadan ukuran kiri dan kanan. Rambutnya ia acak-acak sampai bentuknya seperti badai kecil. Saat ia melihat pantulan dirinya di kaca mobil, ia nyaris tidak percaya bahwa ini dirinya. CEO tampan yang biasanya tampil seperti model majalah bisnis, kini terlihat seperti pria yang baru saja kalah perang dengan dunia. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bebas dari ekspektasi. Dimas menyewa sebuah gerobak tua dari tukang rongsok dekat terminal. Pemiliknya awalnya curiga. "Mas, beneran mau ngangkut barang pakai ini?" "Iya, Pak," jawab Dimas sambil mencoba suara lebih lembut dan berbahasa sedikit lebih kasar, agar tidak terdengar terlalu berpendidikan. Pria itu mengangguk, meski tatapannya penuh tanda tanya. Setelah mendapat gerobak, Dimas mulai berjalan menyusuri gang-gang kota. Angin pagi berhembus, membawa bau campuran aspal panas, sampah, dan roti dari toko roti sebelah. Gerobak yang ia tarik mengeluarkan suara berdecit, seperti keberatannya terhadap rencana konyol ini. Tetap saja, langkah Dimas ringan. Tidak ada jadwal, tidak ada meeting notes, tidak ada kamera wartawan. Ia berhenti di dekat minimarket kecil untuk mengatur napas.
Tangan dan bahunya mulai pegal. Baru setengah jam, dan ia sudah ingin memanggil fisioterapis. Tapi ia bertahan. Hidup orang biasa ini ternyata cukup ekstrim, gumamnya. Sambil menarik gerobak mundur, rodanya tersangkut lubang aspal. Dimas mencoba mendorong lebih kuat, dan disinilah kekacauan dimulai. Gerobaknya terpental sedikit, bannya berputar ke arah berlawanan, dan sebelum ia sadar, ia menabrak pagar samping minimarket. Suara denting logam membuat beberapa orang menoleh. Termasuk seorang perempuan yang baru keluar dari toko. Melanie Prajiswara. Seragam minimarket masih melekat di tubuhnya. Rambutnya diikat asal. Wajahnya lelah tapi cerah dengan caranya sendiri. Tatapannya tajam. Tetapi bukan tajam seperti meeting direksi. Lebih seperti tatapan seseorang yang sudah kenyang menghadapi pelanggan cerewet. Ia melihat Dimas yang sedang berjuang melepaskan gerobak dari pagar, menghela napas, lalu menghampiri. "Mas, kalau narik gerobak itu dari samping, bukan dari belakang," katanya datar. Dimas menoleh. Senyuman kecil muncul tanpa sadar. "Oh, gitu, ya." Melanie langsung turun tangan, menarik bagian depan gerobak dengan tepat, dan dalam 2 detik masalah selesai. Dimas tercengang. Ia, yang biasa mengendalikan perusahaan besar, kalah telak dalam duel melawan gerobak tua. Melanie menatapnya lama, lalu berkata, "Mas baru pertama kali, ya?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pintu dunia baru yang terbuka. Dan Dimas jawab jujur, lebih jujur dari apapun yang pernah ia ucapkan. "Iya, pertama kali banget." Itulah momen ketika hidupnya berubah arah, tanpa alarm, tanpa rapat, tanpa rencana. Sebuah bab baru dimulai. Sebuah bab yang tidak akan pernah ia temukan di korporasi manapun. Dimas masih berdiri mematung beberapa detik setelah Melanie melepaskan gerobaknya dari pagar. Ia terbiasa diperintah bawahan, dipuji direksi, bahkan digugat media. Tapi belum pernah diperbaiki gerobaknya oleh seorang perempuan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. "Mas, jangan dorong dari belakang terus. Berat. Mending ditarik dari depan. Lebih gampang ngarahinnya," ujar Melanie sambil menyeka sedikit debu di tangannya. Lelah kerja shift pagi masih tersisa di wajahnya, tapi suaranya ringan. Dimas mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Biasanya ia yang memberi solusi, bukan menerima. Pengalaman itu seperti ditampar angin segar, agak memalukan, tapi justru membuat dadanya hangat entah kenapa. "Terima kasih, banget," katanya. Ia mencoba merendahkan suara agar terdengar seperti pria biasa, bukan CEO yang terbiasa bicara di podium. Melanie tidak terlalu memedulikan itu. Baginya, membantu orang adalah hal standar, sama seperti membantu pelanggan mencari susu bayi promo. Ia menarik troli barang ke dalam minimarket, tapi sebelum masuk, ia menatap Dimas sekali lagi. "Mas dari daerah mana? Kok baru lihat?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu membuat Dimas panik kecil. Ia belum mempersiapkan latar belakang. Harus jawab apa? Tidak mungkin ia bilang, "Saya CEO yang lagi nyobain hidup merakyat." Saya baru-baru ini pindah ke sini." Jawabnya cepat. "Kerja apa?" "Ya, gini-gini aja," katanya sambil menunjuk gerobaknya. Jawaban itu terdengar aman. Lebih aman daripada harus menjelaskan net worth-nya. Melanie mengangguk. Ia sudah melihat banyak pemulung di sekitar sini. Tidak ada alasan untuk curiga. Dimas berniat pergi, tapi perutnya tiba-tiba bunyi keras, seperti suara pintu gudang yang berderit. Ia lupa sarapan. Di kehidupan CEO, sarapan tinggal tunjuk menu. Di kehidupan pemulung, sarapan butuh perencanaan. Melanie mendengarnya. Bibirnya terangkat sedikit, bukan mengejek, lebih seperti senyum orang yang terbiasa melihat hal-hal kecil tapi manusiawi. "Tunggu sini," katanya. Ia kembali ke dalam minimarket, dan Dimas menunggu sambil mencoba mengatur gerobaknya agar terlihat lebih profesional, tapi gerobak itu terlalu tua untuk diselamatkan citranya. Melanie keluar lagi membawa sepotong roti menarik masuk yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. "Ini buat Mas," katanya. "Loh, saya harus bayar berapa?" "Nggak usah.
Ini biasanya mau dibuang. Sayang kalau masih bisa dimakan. Dimas tertegun. Sepotong roti sederhana itu terasa jauh lebih tulus daripada hampers mahal yang pernah dikirimkan beberapa wanita kepadanya. Ia menerima roti itu dengan rasa sungkan yang aneh membuncah di dada. Terima kasih. Ini baik banget, katanya tulus. Melanie hanya mengangkat bahunya. Cuma roti. Tapi bagi Dimas, itu tidak cuma roti. Itu bentuk kebaikan kecil yang ia jarang terima tanpa imbalan atau maksud tersembunyi. Dimas duduk di pinggir trotoar. Makan rotinya perlahan. Angin siang berembus ringan, membawa aroma gorengan dari penjual dekat lampu merah. Orang-orang berlalu lalang. Anak sekolah, ibu-ibu membawa belanjaan, tukang parkir, pedagang buah. Semua bergerak dalam ritme harian yang tidak pernah ia lihat dari balik jendela kantor lantai 32. Ia merasa aneh, dalam artian menyenangkan. Di kejauhan, Melanie sedang menata rak di dalam minimarket. Dari luar kaca, Dimas melihatnya sibuk memindahkan stok dan memarahi dua remaja yang mencoba membuka bungkus snack tanpa membeli. Ada ketegasan tapi juga sisi lembut yang muncul di sela gerakannya. Ia menemukan dirinya menatap lebih lama dari yang seharusnya. Tiba-tiba, Melanie keluar lagi. "Mas, ikut saya bentar," katanya. Dimas berdiri cepat, seperti karyawan baru yang dipanggil manajer. "Kardus-kardus ini mau dibuang. Kalau Mas mau, ambil aja. Daripada ngerepotin saya mindahin ke belakang," katanya sambil menunjuk tumpukan kardus bersih. Dimas menelan ludah. Kardus itu rapi dan ringan, tapi ia belum tahu teknik mengangkatnya. "Boleh," ujarnya. Melanie mengamati cara Dimas mengangkat satu kardus, dan langsung menggeleng. "Mas, itu namanya bukan angkat. Itu namanya minta punggung sakit." Begini caranya. Ia memperagakan teknik sederhana yang Dimas, CEO sukses dengan gelar luar negeri, tidak pernah pelajari seumur hidupnya. Melanie menumpuk kardus dengan cekatan ke gerobak. Dimas membantu dengan hati-hati, seperti sedang menangani aset berharga. "Mas emang baru banget kerja beginian, ya?" tanya Melanie sambil menepuk-nepuk tangannya. "Kelihatan banget, ya?" "Banget," jawab Melanie jujur, tanpa nada merendahkan. Dimas tertawa kecil. Ia merasa hidupnya tiba-tiba lebih manusiawi. Saat jam istirahat tiba, Melanie duduk di depan minimarket, membuka bekal sederhana, nasi, telur kecap, dan tumis sayur. Ia makan pelan, sesekali menatap jalan. Dimas sedang menyusun kardus di gerobaknya. Meskipun ia mencoba tampak sibuk, sebenarnya ia mengintip Melanie sesekali. Melanie lalu berkata, "Mas, mau minum? Saya punya teh kotak cadangan." "Hah? Nggak perlu. Nanti." "Udah, minum aja. Siang panas gini." Dimas menerima teh itu. Lagi-lagi ia dibuat terdiam oleh kebaikan sederhana yang tidak pernah ia jumpai di lingkaran orang kaya. "Mas tinggal di mana?" tanya Melanie sambil meneguk minumnya. Dimas hampir terpeleset menjawab, daerah sana." Ia menunjuk arah Acak. "Sendirian?" "Iya." Melanie mengangguk. "Hati-hati kalau malam. Daerah situ suka ada orang mabuk." Dimas tersenyum samar. Perhatian yang sederhana itu terasa lebih hangat daripada perhatian penuh basa-basi dari wanita-wanita yang ingin mendekatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ingin jujur. Tapi identitasnya masih harus disembunyikan. "Saya Dimas," katanya tiba-tiba. "Melanie," balas Melanie. Nama itu melayang di udara seperti nada pertama dari lagu baru yang mulai dimainkan. Saat Melanie kembali masuk ke minimarket, Dimas menatap minumannya dan roti habis di tangannya. Ia sadar, hari ini, ia baru saja diperlakukan sebagai manusia biasa, bukan dompet berjalan. Dan itu saja sudah cukup membuat jantungnya berdebar dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Dimas mulai terbiasa melewati jalanan depan minimarket. Ia tidak pernah berniat menjadikannya rute wajib. Tapi entah kenapa, langkah kakinya selalu berhenti di sana. Ada sesuatu pada tempat itu yang membuat udara terasa lebih ringan,
seolah seluruh dunia tidak pernah menuntut apa-apa darinya. Pagi itu, Melanie sedang menurunkan dus air mineral ketika Dimas lewat sambil mendorong gerobak tuanya. Seperti biasa, decitannya terdengar seperti protes kecil yang lucu. "Mas Dim," panggil Melanie tanpa menoleh. "Bantuin dong. Sekalian olahraga." Dimas berhenti. Ia tidak biasa dipanggil untuk kerja fisik, tapi suara Melanie seperti punya magnet yang membuatnya langsung mengiyakan. Dengan sedikit grogi, ia mengangkat dus-dus itu. Beratnya membuat lengan Dimas bergetar. Tapi ia pura-pura santai. "Mas, napasnya udah kayak habis naik gunung," komentar Melanie. Dimas tertawa kering. "Yah, kan belum pemanasan." "Pemanasan itu buat otot, bukan buat nyawa," balas Melanie. Mereka bekerja berdampingan selama beberapa menit. Suasana itu sederhana, tetapi bagi Dimas, yang hidupnya dipenuhi ruangan mewah dan suara keyboard kantor, ini terasa seperti menemukan ruang baru yang tidak ia tahu selama ini, ruang ketenangan. Setelah selesai, Melanie mengeluarkan sebuah roti kecil dari rak belakang minimarket. "Tadi yang ini penyok, jadi nggak bisa dipajang." "Mau." Dimas menerima roti itu dengan hormat, seolah itu trofi emas. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya jelas menyimpan terima kasih yang tidak biasa ia tunjukkan. Beberapa hari berlalu, dan kebiasaan itu menjadi pola. Melanie selalu menemukan cara memberinya sedikit kebaikan. Kadang roti mendekati tanggal kadaluarsa, kadang air minum dingin, kadang plester untuk luka-luka kecil yang muncul karena Dimas belum mahir mendorong gerobak. "Mas, ini lukanya tambah parah. Jangan cuma ditutup kotoran," tegur Melanie sambil memasang plester. Dimas terdiam, karena tidak ada orang yang pernah memarahi dirinya soal luka fisik. Semua orang hanya berusaha menyenangkan dirinya. "Mel, kamu ini baik banget," ucapnya lirih. "Biasa aja. Saya bantu orang, orang bantu saya. Hidup kan gitu," katanya santai. Tapi dalam hati Dimas, itu terasa jauh lebih besar daripada sekadar biasa. Kebaikan yang lahir dari Melanie tidak punya motif. Tidak ada tatapan menilai harga jam tangannya. Tidak ada pertanyaan tentang asetnya. Tidak ada tujuan tersembunyi. Itu kebaikan yang sangat langka, bahkan bagi seseorang yang memiliki semuanya seperti dirinya. Suatu sore, hujan turun tanpa aba-aba. Dimas sedang berada di gang kecil, memunguti kardus yang mulai basah. Gerobaknya tertutup plastik seadanya. Tapi itu tidak cukup. Ia basah kuyup. Rambutnya menempel ke dahi. Pakaiannya menjadi lebih berat dari biasanya. Hujan memandikannya seperti sedang mencuci seluruh identitas lamanya. Saat ia tiba di minimarket, Melanie terkejut melihatnya. "Mas Dim, kok kayak ayam kehujanan?" "Ya namanya juga kerja lapangan," jawabnya dengan nada bercanda. Melanie menghela napas dan menariknya ke bawah atap toko. Ia masuk ke dalam lalu kembali membawa handuk kecil dan jas hujan. "Ini, pakai dulu. Jangan keras kepala." "Aduh, Mel, saya jadi merepotkan kamu terus." "Nggak repot. Lagian saya udah nggak tega lihat Mas kayak kain pel." "Terima kasih, ya. Mas kalau sakit, saya yang repot tahu." Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Ia bukan terkejut dengan kata-katanya, tapi dengan nada perhatian yang tidak dilebih-lebihkan, tidak dibuat-buat. Perhatian yang tulus. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Bahkan suara hujan seperti menahan diri agar tidak mengganggu momen itu. Beberapa hari berikutnya, Dimas semakin mengenal ritme hidup Melanie. Ia tahu Melanie kerja shift pagi jam 6. Ia tahu Melanie suka gorengan tempe di warung sebelah. Ia tahu Melanie sering membaca novel romansa murah di jam istirahat. Ia tahu Melanie selalu menyisihkan uang kecil untuk anak-anak yang suka meminta koin di depan minimarket. Yang membuat Dimas heran adalah, Melanie memberi, walaupun hidupnya tidak berlebih. Dan ia memberi tanpa mengharapkan apapun. Di dunia Dimas, orang miskin harusnya mengambil, bukan memberi. Tapi Melanie membalik logika itu tanpa sadar. Dimas tidak pernah merasa sekagum ini pada siapapun. Di sela kebersamaan singkat itu, ia mulai menumpuk kebohongan kecil.
Ia menyembunyikan nama belakangnya. Ia menyembunyikan tempat tinggalnya yang sebenarnya. Ia menyembunyikan masa lalunya sebagai pemilik perusahaan besar. Kebohongan itu ia tahu akan menjadi bom waktu. Tapi ia terlalu takut untuk kehilangan momen-momen kecil ini jika ia jujur. Satu sore, ketika ia membantu Melanie mengangkat dus sembari tertawa kecil, ia menyadari satu hal, ia tidak ingin hari itu berakhir. Dalam kehidupan CEO, 1 menit itu angka. Di kehidupan di samping Melanie, 1 menit itu rasa. Mas Dim, panggil Melanie tiba-tiba. Iya. Kamu tuh orang baik, ya, katanya polos. Dimas terdiam. Kamu pikir begitu? Iya. Soalnya meskipun kamu capek, kamu tetap bantu orang. Nggak banyak orang gitu sekarang. Dimas merasakan sebuah hantaman lembut di dadanya. Sejenis kebahagiaan yang tidak ia kenal. Ia ingin berkata, kalau aku terlihat baik, itu mungkin karena kamu membuatku ingin jadi lebih baik. Tapi kata itu terlalu jujur untuk situasi sekarang. Jadi ia hanya tersenyum tipis. Dan disitulah, ia sadar. Jika ada orang yang pantas ia temui saat menyamar menjadi yang paling rendah, orang itu adalah Melanie. Ia hanya belum tahu betapa sulitnya mempertahankan kebaikan itu saat kebohongan mulai menumpuk di belakangnya. Hari bergulir, dan entah bagaimana langkah Dimas semakin hafal menuju kios Melanie, seperti kaki-kakinya menandai peta baru yang hanya ia mengerti. Peta menuju seseorang yang tanpa sadar sedang ia dekati. Yang membuatnya geli sendiri adalah, ia mendekatinya sebagai pemulung Dimas, bukan CEO Dimas Pradipta. Pagi itu, embun masih menetes di ujung daun, namun kios kecil di pinggir jalan itu sudah penuh suara. Cericit burung, derit kursi plastik, dan Melanie yang sedang menarik napas panjang sambil merapikan kotak-kotak barang dagangan. Dimas datang lebih awal dari biasanya. Ada ritme ganjil di dadanya. Seperti ada burung kecil yang mematuk dinding jantungnya minta keluar. Ia tidak yakin apakah itu gugup, senang, atau justru takut ketahuan. Melanie menoleh kecil ketika mendengar langkahnya. Pagi, sapanya. Lebih lembut dibanding hari-hari lalu. Pagi, jawab Dimas, sambil menurunkan karungnya. Padahal karung itu sengaja diisi sedikit supaya tidak terlalu berat. Pemulung pun butuh alasan untuk sering lewat. Melanie mengerling pada karung itu. Hari ini sedikit banget, Mas. Biasanya kamu bawa lebih banyak. Dimas otomatis gugup. Iya. Tempat biasanya lagi. Direnovasi. Melanie menaikkan alis. Seperti sedang memeriksa kebohongan kecil. Tapi ia tidak menekan. Gadis itu malah menyodorkan roti tawar isi telur. Pagi-pagi gini kamu belum sarapan kan? Jangan cuma ngumpulin barang. Perutmu juga harus berfungsi. Dimas menerima roti itu. Dan ekspresi Melanie berubah seketika. Bukan tersenyum. Bukan juga simpati. Lebih tepatnya, kaget. Seolah ia baru menyadari sesuatu. Mas Dimas, katanya pelan. Pandangannya terpaku pada tangan lelaki itu. Tangan kamu halus banget. Kayak orang yang kerja kantoran. Bukan kayak pemulung. Dimas terdiam. Jantungnya ambruk ke perut. Gawat. Ia mencoba tertawa renyah. Itu. Aku pakai lotion, Mbak. Melanie memelotot. Ia menatap Dimas panjang. Berbahaya. Pemulung pakai lotion. Yang wangi lavender. Melanie mematung. Lalu, secara mengejutkan, ia tertawa. Suaranya pecah seperti gelembung sabun yang pecah tepat kena cahaya. Kamu ini aneh banget, Mas. Dimas lega setengah mati. Humornya selamatkan hidupnya hari ini. Beberapa jam setelah itu, kios sedikit sepi. Pelanggan terakhir pergi membawa sekotak barang bekas, meninggalkan aroma kopi sachet dan debu yang terbang kecil. Melanie duduk di bangku kecil, mengibas rambutnya yang jatuh ke pipi. Mas, aku mau nanya sesuatu, boleh? Dimas menelan ludah. Kenapa sih kamu tiap hari kesini? Soalnya, ia menahan kalimatnya. Lalu memelototkan mata ke Dimas lagi. Aku punya feeling kuat. Kamu itu tahu banyak hal, tapi pura-pura nggak tahu.
Kamu bukan pemulung biasa, kan? Dimas hampir tersedak udara. Ia mencoba main aman. Menurut kamu, aku ini siapa? Melanie mengerutkan bibir. Aku nggak tahu. Tapi kamu punya cara bicara yang rapi. Cara milih kata-kata yang terlatih. Kayak orang yang sering rapat. Rapat sama karung. Dimas mencoba meredam. Melanie menyikut pelan lengannya. Serius, Mas. Ada jeda yang menggantung seperti daun yang pasrah mengikuti arah angin. Dimas mengangkat bahu pelan. Anggap saja, aku cuma seseorang yang lagi nyari tempat buat ngerasa manusia. Melanie terdiam. Kalimat itu, meski sederhana, masuk terlalu dalam. Ia tidak tahu apa yang sedang dibawa lelaki itu, dari mana ia berasal, dan mengapa ia memilih untuk berkelana dengan karung. Tapi kalimat itu seperti membuka sedikit tirai dari hidup seseorang yang sedang terluka, atau mungkin jenuh. Ia merendah. Kalau kamu butuh teman cerita, ya aku di sini. Dimas menatapnya. Mata Melanie bening, tapi tidak berlebihan. Lembut, tapi tidak dibuat-buat. Ada empati tulus di sana, yang mungkin sejak awal Dimas cari. Terima kasih, katanya akhirnya. Suara rendah, seperti napas musim sore. Siang menjelang. Mereka mengatur barang-barang sambil sesekali bicara kecil. Tentang hujan yang makin sering turun. Tentang pelanggan aneh yang suka menawar terlalu ekstrim. Tentang gorengan di seberang yang makin mahal. Ada kehangatan aneh yang tumbuh tanpa izin di sela percakapan remeh itu. Dimas merasa seperti sedang menjalani kehidupan lain yang justru terasa lebih nyata dibanding rapat-rapat formal di lantai 53 kantornya. Saat hendak pulang, hujan turun tiba-tiba, mengguyur jalan dengan agresivitas yang tak masuk akal. Melanie mengangkat barang-barang yang bisa basah. Mas Dimas, jangan berdiri di situ. Masuk, nanti kedinginan. Dimas menepi ke bawah atap kios. Dan entah kenapa, hujan itu membuat ruang di antara mereka mengecil. Seolah dunia menyisakan satu titik tempat keduanya harus berdiri berdampingan. Melanie menarik napas. Mas, aku mau ngomong sesuatu lagi. Dimas menahan diri agar wajahnya tidak memancarkan kepanikan. Apa? Melanie menatap hujan. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku seneng kalau kamu datang tiap hari. Sudah. Lalu ia menambahkan cepat-cepat. Bukan maksudnya aku suka sama kamu atau gimana. Cuma, kamu bawain suasana baru. Dimas menatap gadis itu. Ada rona merah di pipinya. Mungkin karena udara dingin. Mungkin karena hal lain. Ia membalas pelan. Aku juga. Melanie menoleh. Apa? Aku senang ada di sini. Hujan menampar tanah lebih keras. Seolah memberikan efek dramatis yang terlalu tepat. Dan di tengah riuh air turun, ada sesuatu yang bergerak di dalam dada Melanie. Bukan besar, bukan heboh, lebih seperti gemetaran kecil yang baru belajar berdiri. Ia mengalihkan pandangan. Besok, datang lagi, ya. Dimas tersenyum kecil. Kalau kamu izinkan. Melanie memutar mata, mencoba menyembunyikan degupnya. Terserah kamu. Kiosnya kan bukan aku yang punya. Tapi senyum kecil itu tetap lolos di akhir kalimatnya. Dan Dimas menangkap semuanya. Tanpa perlu penjelasan panjang, ia tahu satu hal. Hatinya mulai terselaip. Dan ia tidak yakin bisa menariknya kembali. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Jalan raya masih menyimpan sisa genangan, memantulkan langit pagi yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Dimas berjalan menuju kios Melanie dengan langkah yang lebih lambat dari hari-hari sebelumnya. Ada yang menggelitik pikirannya sejak semalam, membuat tidurnya tidak benar-benar menyentuh mimpi. Ucapan Melanie yang sederhana namun terasa terlalu jujur. Aku senang kalau kamu datang. Kalimat itu seperti noda tinta yang menolak hilang. Ia mencoba menepisnya. Tapi kalimat itu justru kembali berkali-kali. Dan itu bahaya. Sangat bahaya. Karena ia tidak datang sebagai Dimas Pradipta, pria berjas yang kepalanya penuh angka dan jadwal. Ia datang sebagai pemulung dengan identitas palsu yang semakin rapuh.
Saat tiba di depan kios, ia melihat Melanie sedang mengepel lantai. Rambutnya digelung asal-asalan, tapi entah bagaimana justru terlihat makin hidup. Gadis itu berhenti ketika melihatnya, lalu melambai pelan. "Kamu telat hari ini," katanya. "Macet," jawab Dimas. Melanie menatapnya. Bingung. "Mas, kamu jalan kaki." Dimas langsung terdiam seperti patung yang sedang dipermalukan nasib. Melanie menatapnya panjang, lalu tertawa keras. "Hahaha, aku bercanda. Tapi jujur, muka kamu tuh gampang banget dibaca. Mas, beneran deh. Kalau kamu bohong itu kayak kucing nyolong ikan tapi panik sendiri." "Wah, perumpamaan yang menyakitkan," gumam Dimas. Melanie menyengir. "Biar ingat." Hari itu, kios lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang membawa barang lama, mulai dari majalah jadul sampai kipas angin patah. Dimas membantu sebisanya. Meski dalam beberapa momen ia nyaris ketahuan, ia secara refleks menawar terlalu profesional, menggunakan teknik negosiasi matang yang tidak mungkin dimiliki pemulung biasa. Seorang bapak menawarkan setrika listrik rusak. "Harganya berapa, Mas?" tanya bapak itu. Dimas menjawab tanpa berpikir. Depresiasi barang elektronik biasanya 30%, tapi karena rusak, nilai likuidasinya turun sampai 80%. Tinggi. Melanie menatapnya seperti melihat alien pura-pura jadi manusia. Bapak itu juga bingung. Akhirnya Melanie menyela cepat-cepat. "Maksudnya 5.000 aja, Pak." Bapak itu mengangguk lega dan pergi. Begitu pria itu hilang dari pandangan, Melanie memutar badan dan menatap Dimas tajam. "Maksud kamu apa baru saja?" Depresi apa barusan?" "Depresiasi," ralat Dimas. "Apapun itu. Kamu kira ini seminar finansial?" Dimas terdiam, lalu menunduk. "Maaf." Melanie menghela napas panjang, tapi ada senyum kecil melorot di bibirnya. Udah. Cuma, kamu aneh banget. Tapi aneh yang nggak bikin kesel." Kalimat itu, entah kenapa, membuat dada Dimas terasa panas dingin. Siang menjelang, dan kios sedikit lebih sepi. Melanie duduk sambil membuka kotak makan, lalu menatap Dimas. "Mas, kamu udah makan?" Dimas menggeleng. "Ya udah sini, makan bareng." Ia menyerahkan sebagian lauk padanya. Dimas menerima, sedikit bingung sekaligus tersentuh. Sudah lama tidak ada yang memperlakukannya dengan cara sesederhana dan setulus itu, tanpa kepentingan, tanpa kurva target penjualan, tanpa penghargaan bisnis. Mereka makan berdua dalam keheningan ringan. Angin menyusup lewat celah atap yang retak, membawa aroma masakan yang tiba-tiba terasa lebih hangat hanya karena dimakan bersama. "Mas Dimas." Melanie bersuara pelan. "HM. Kamu beneran gak punya rumah?" Dimas menegang. "Kenapa nanyanya gitu?" "Karena aku kadang lihat kamu tidur di bangku taman. Kamu gak pernah cerita soal keluarga. Kamu gak pernah main HP. Kamu gak pernah terima telepon. Bahkan, kamu gak pernah ngomongin mimpi kamu apa." "Mimpi?" ulang Dimas. Melanie mengangguk. "Iya, semua orang punya mimpi." Dimas terdiam lama. Ia ingin bilang, "Mimpiku sekarang cuma satu, berani jujur ke kamu tanpa bikin kamu mundur." Tapi yang keluar hanyalah kalimat lebih aman. "Aku cuma pengen hidup lebih sederhana." Melanie menatapnya. Pelan. "Kalau sederhana itu bikin kamu tenang, ya bagus." Dimas menunduk. "Tapi kenyataannya, aku nggak bisa sederhana." Melanie hendak bertanya lebih jauh. Namun suara klakson tiba-tiba memotong percakapan mereka. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di pinggir jalan. Jendela depan turun, menampakkan pria memakai setelan mahal dengan wajah tegang. Sekretaris pribadi Dimas. "Pak, Mas, Dimas." Dimas langsung panik. "SSST. Jangan panggil aku begitu." Melanie menoleh cepat. "Kenapa dia manggil kamu, Pak?" Sekretaris itu langsung membeku. Maksud saya, Pak D." "Iya."
Pak De Dimas. Melanie menyipitkan mata. Umur kalian beda 1 dekade aja kayaknya enggak. Dimas buru-buru menarik sekretaris itu menjauh beberapa langkah. Kenapa kamu kesini? Pak, Dimas. Jadwal rapat mendadak diundur. Direksi nunggu. Kalau Bapak, kalau kamu nggak datang, seluruh laporan Q4. SSST. Dimas menahan wajahnya dengan telapak tangan. Ini bencana. Ini benar-benar bencana. Saat mereka kembali ke area kios, Melanie berdiri dengan tangan terlipat di dada. Pandangannya curiga, lekat, mempertanyakan banyak hal sekaligus. Kamu, katanya perlahan. Sebenarnya siapa? Dimas menelan ludah. Ia tahu ia harus menjawab. Ia tahu ia tak bisa sembunyi selamanya. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Melanie berkata lagi, lebih lembut namun penuh ketegasan. Jangan bohong. Aku benci kebohongan. Dan Dimas tahu, ia sudah berada di tepi jurang. Dan 1 langkah lagi akan menentukan segalanya. Hening itu panjang, sebegitu panjang hingga bahkan suara kendaraan pun terdengar seperti gumaman jauh yang tidak penting. Melanie berdiri mematung di depan kios, tangan terlipat, dagu sedikit terangkat. Matanya menatap Dimas dengan cara yang membuat lelaki itu merasa telanjang dari topeng apapun yang pernah ia pakai. Dimas mengambil napas panjang, lalu membuka mulut perlahan. Melanie, aku. Baru 1 kata keluar. Sekretarisnya tiba-tiba bersin keras sambil memeluk map dokumen. Hakciu. Aduh, AC mobil kayak freezer soalnya. Melanie menatap pria itu dengan alis naik sehalus jarum. Kamu sekretarisnya Dimas, ya? Sekretaris itu tersedak sendiri. Saya? Sekretaris siapa? Hahaha. Saya ini, tukang, data. Iya, data center. Saya pusat data berjalan. Dimas menutup wajahnya. Melanie menembus keduanya dengan tatapan yang tidak bisa diputar-balikan. Aku nggak bodoh. Dan kamu, ia menunjuk Dimas. Kemarin bilang tangan halusmu karena lotion lavender. Dimas mencoba tersenyum hambar. Itu, bener. Lotionnya harum banget. Kamu mau coba? Melanie memejamkan mata sebentar. Mas, ini bukan saatnya bercanda. Ada sesuatu di nada suara itu. Bukan marah, bukan kecewa penuh, tapi lebih seperti seseorang yang siap disakiti tapi tetap meminta penjelasan. Dimas memutuskan untuk menghembuskan napas dan menurunkan bahu. Ia menyingkirkan karungnya, meletakkannya di pojok kios, lalu berdiri tegak untuk pertama kalinya, tidak lagi sebagai pemulung. Melanie, katanya pelan, aku memang bohong soal pekerjaanku. Melanie menahan napas. Aku bukan pemulung. Lanjutnya, setiap hari aku pura-pura ngumpulin barang bekas karena aku ingin tahu manusia yang benar-benar apa adanya. Yang tidak peduli harta, jabatan, atau hal-hal yang selalu menempel di hidupku. Ia berhenti sebentar. Matanya menatap Melanie yang kini berdiri seolah bumi pindah sedikit dari porosnya. Pekerjaan asli aku. Dimas menelan ludah. CEO. Sekretarisnya bersin lagi tepat pada momen paling dramatis. Dimas memelototnya. Bisa nggak kamu diam 5 menit? Melanie menatap Dimas lama. Lebih lama dari yang nyaman. CEO. Gumamnya. CEO perusahaan apa? Dimas menyebutkan nama perusahaan tempat ia memimpin. 4 kata yang membuat banyak orang berkeringat ketika menghadapinya di ruang rapat. Melanie tidak bereaksi berlebihan. Tidak menjerit, tidak menjatuhkan barang. Ia justru terlihat, menutup diri. Ia duduk perlahan di bangku kecil kiosnya, seperti lututnya kehilangan tenaga. Jadi selama ini, kamu bohong ke aku, tiap hari. Suaranya pelan tapi membentur dada Dimas seperti palu kecil. Dimas berjongkok di depannya, berusaha menjaga jarak aman. Aku memang salah, tapi niatku bukan buat mempermainkan kamu. Melanie mengalihkan pandangan. Matanya menatap jalan basah, seolah sedang mencari jawaban di antara genangan. Mas, katanya tanpa menatap. Aku nggak butuh orang kaya.
Aku nggak butuh CEO. Aku butuh kejujuran. Itu aja. Aku ngerti. Nggak, Mas. Kamu nggak ngerti. Melanie menggeleng pelan. Aku bukan tipe cewek yang bisa tiap hari ketemu orang-orang yang pakai topeng. Aku hidup di dunia sederhana. Hidupku lurus-lurus saja. Kamu datang bawa karung, bicara hal-hal lucu, makan bareng, bantu aku di kios. Semua itu terasa nyata. Ia menoleh, dan pada saat itu Dimas melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Luka kecil, yang baru tercipta beberapa detik lalu. Tapi kenyataannya kamu bukan bagian dari hidup sederhana itu. Dimas merasa isi dadanya diaduk pakai sendok logam. Mel, katanya lirih, yang kamu lihat selama ini, pemulung atau CEO, dua-duanya tetap aku. Aku datang ke sini bukan buat main-main. Aku datang karena, entah bagaimana, aku selalu kepikiran kamu. Melanie berkedip. Matanya bergetar sedikit. Ada pergulatan di sana. Tapi ia tetap mencoba kuat. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Kata-kata yang sederhana, tapi terasa seperti pagar baja yang berdiri di antara mereka. Sekretaris Dimas menaruh mapnya perlahan, mencoba tidak mengganggu. Kalau begitu, Pak, Mas Dimas, rapat direksi nunggu. Mau saya bilang apa ke mereka? Melanie menatap Dimas. Dimas menatap balik. Ada sayatan diam yang memanjang di udara. Dimas berdiri. Bilang aku akan datang. Sekretaris mengangguk cepat. Tapi sebelum pergi, Dimas kembali menatap Melanie. Suara lirih seperti orang yang ingin menyentuh tapi tahu tidak boleh. Aku janji. Aku akan jujur mulai sekarang. Melanie tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan ke meja dagangannya. Seolah sedang menyelamatkan hatinya dari kontak mata. Dimas menahan napas, lalu berjalan pergi perlahan. Karung pemulungnya ia tinggalkan di sudut kios, seperti identitas palsu yang tidak lagi pantas ia bawa. Mobil hitam itu melaju meninggalkan kios. Melanie berdiri memandangi karung itu lama. Sangat lama. Hampa tumbuh pelan di dadanya, bukan karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa lelaki itu CEO. Tapi karena lelaki itu tidak mempercayainya sejak awal. Ia menghela napas panjang. Kenapa harus bohong? Gumamnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Dimas, kios itu terasa terlalu sepi. Di dalam mobil, Dimas memandang keluar jendela. Jalanan bergeser mundur, tapi pikirannya tetap diam. Di kios sederhana itu, pada seorang perempuan yang hatinya mulai ia hargai lebih daripada apapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benci rapat direksi. Dimas berdiri di ruang rapat lantai 53 yang dinginnya seperti kulkas raksasa. Dinding kaca memantulkan langit abu-abu, menggantung murung seolah ikut merasakan apa yang sedang berkecamuk dalam dirinya. Para direksi saling menatap laptop masing-masing. Suara klik-klik menegangkan. Sekretarisnya memberikan laporan Q4, komentar demi komentar soal ekspansi perusahaan, target, grafik, semua terdengar seperti gema jauh yang tidak menyentuh pikirannya. Biasanya, Dimas akan menyelam penuh ke dalam angka. Biasanya, ia yang paling vokal. Biasanya, ruangan ini adalah tempat ia merasa paling berkuasa. Tapi hari ini, hatinya tidak ada di sana. Hatanya tertinggal di kios kecil yang bau kardus bekas dan kacang goreng, bersama seorang perempuan yang baru saja ia sakiti dengan kebohongan. Seorang direktur bertanya, Pak Dimas, bagaimana keputusan final untuk proposal merger ini? Dimas terdiam. Semua kepala menoleh. Sekretaris berbisik panik. Pak, tolong jawab. Semua nunggu Bapak. Dimas menutup map di depannya. Pelan, tapi tegas. Maaf, katanya. Tapi hari ini, saya harus pergi. Ruangan beku. Pak? Salah satu direksi tercekat. Dimas berdiri. Jasnya terlipat rapi. Tapi wajahnya tampak seperti orang yang baru memutuskan sesuatu yang jauh lebih besar dari korporasi manapun. Saya ada hal yang lebih penting dari rapat ini. Sekretarisnya hampir menjatuhkan tablet saking syok. Pak, ini rapat direksi. Justru karena itu, jawab Dimas.
Aku nggak mau kehilangan sesuatu di luar sana hanya karena aku terus terjebak di ruangan seperti ini. Ia berbalik dan keluar tanpa menunggu reaksi. Para direksi saling pandang, kebingungan, seperti baru menyaksikan fenomena alam langka. Lift turun dari lantai 53 ke lantai 1 dengan bunyi lembut. Dimas berdiri diam, melihat pantulan dirinya di dinding stainless. Lelaki dengan jas mahal, wajah tegang, tapi mata yang akhirnya memilih arah yang jelas. Saat pintu lift terbuka, ia langsung berlari kecil keluar gedung. Sementara itu, di kios, Melanie membereskan barang-barang tanpa energi. Biasanya ia akan memutar lagu dangdut remix atau lagu Korea yang ia hafal setengah-setengah. Tapi hari ini, kios sunyi. Ia menatap karung yang ditinggalkan Dimas. Karung lusuh itu seperti bukti kehadiran seseorang yang tiba-tiba menjungkir balikan hidupnya. Ia menyentuh tali karung itu dengan ragu, seolah takut mengakui bahwa ia merindukan pemiliknya. Entah pemulungnya, entah ceonya. Kenapa harus bohong? Bisiknya lagi. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari kejauhan. Melanie menoleh, dan di ujung jalan yang masih menyimpan sisa genangan hujan, seseorang berlari mendekat. Jas hitam berkibar, sepatu kulit basah oleh air, napasnya tersengal. Dimas, dia benar-benar datang. Hati Melanie naik turun seperti lift yang salah perhitungan. Dimas berhenti tepat di depan kios, membungkuk sedikit sambil mengatur napas. Setelah kembali stabil, ia mendongak dengan mata yang lebih jujur daripada hari-hari sebelumnya. Melanie, aku harus ngomong sekarang. Kalau enggak, aku bisa nyesel seumur hidup. Melanie menelan ludah. Mas, kamu harusnya di kantor. Aku pergi, jawab Dimas tanpa ragu. Karena kamu lebih penting. Kata-kata itu menghantam dada Melanie seperti angin hangat yang datang dari jendela tak terduga. Tapi ia tetap menjaga dinding hatinya. Mas, aku nggak butuh cewek yang bilang hal manis doang. Aku butuh kejujuran. Kamu aja bohong soal identitas. Dimas mengangguk. Iya, aku salah. Tapi aku mau perbaiki semua. Aku mau jelasin dari awal. Ia duduk di bangku kecil kios itu. Bangku yang terlalu murah untuk jas semahal itu. Tapi ia duduk seolah itu singgasananya sendiri. Aku jadi pemulung karena aku lelah dikelilingi orang yang cuma cari untung. Aku mau lihat manusia yang enggak pakai topeng. Dan saat aku ketemu kamu. Ia menatap Melanie. Mata hangat, tidak memaksa. Aku kelihatan seperti diri sendiri, Mel. Melanie menunduk. Hatinya mulai melemah. Dimas melanjutkan. Suaranya turun lembut. Aku bohong bukan karena meremehkan kamu. Tapi karena aku takut kamu bakal menjauh kalau tahu aku siapa. Tetap aja itu bohong, gumam Melanie. Iya. Dimas tidak membantah. Dan itu kesalahan paling bodoh yang pernah aku lakukan. Ada jeda. Melanie akhirnya duduk. Ia menatap jalan, lalu menatap Dimas. Mas, aku marah. Tapi aku juga. Nggak bisa bohong. Aku kangen kamu. Dimas tertegun. Seluruh ekspresinya runtuh menjadi lega dan haru yang tidak mencolok. Ia mendekat sedikit. Boleh aku minta kesempatan buat mulai dari awal? Melanie menatapnya lama. Hatinya berdebat. Ia ingin jujur pada diri sendiri. Aku butuh syarat, katanya akhirnya. Dimas menegakkan badan. Apapun. Melanie menunjuk karung lusuh itu. Kalau kamu mau mulai dari awal, kamu harus mulai jujur. Tanpa pura-pura. Tanpa topeng. Tanpa karung ini. Dimas tersenyum kecil yang akhirnya tulus sepenuhnya. Mulai hari ini, aku nggak pakai karung itu lagi. Melanie mengangguk perlahan. Tapi, tambahnya, dengan suara sedikit gemetar. Mulai hari ini juga, kamu jangan hilang tiba-tiba. Dimas menatapnya. Kedua matanya seperti tersenyum sendiri. Aku nggak akan hilang. Kios ini, kamu, udah jadi tempat aku pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah hari penuh retakan itu, Melanie tersenyum. Tidak besar, tidak dramatis. Hanya senyum kecil, tapi cukup untuk mengembalikan seluruh warna dunia. Dimas menatapnya lama,
lalu berkata lirih, "Terima kasih, karena masih mau lihat aku." Melanie menggerak-gerakkan bahunya, pura-pura cuek. "Terserah. Yang penting kamu jangan bikin drama lagi." Dimas tertawa pelan. Dan di kios kecil itu, di bawah matahari yang mulai turun, dua orang yang hampir kehilangan satu sama lain, akhirnya menemukan awal baru. Bukan akhir cerita. Justru awal yang lebih jujur. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode dan cerita selanjutnya.